Halo teman-teman Hoperta, perkenalkan nama saya Yazidah. Hari ini insya Allah akan sharing sama teman-teman terkait dengan mental health ya, atau terkait dengan kesehatan jiwa. Ya sebelumnya em, saya di sini sebenarnya mau sharing ya, karena saya juga mau disclaimer dulu sebelumnya. Karena saya bukan psikolog, saya juga bukan psikiater ataupun juga bukan em, yang profesional gitu. Tapi di sini aku mau sharing ilmu karena kebetulan selama aku kuliah itu sudah mendapatkan materi terkait dengan psikologi dan juga tentang kesehatan mental gitu. Jadi dan beberapa akhirnya juga sedang fokus di bagian itu. Jadi mau jadi perpanjangan tangan nih dari para profesional ke teman-teman. Jadi intinya kita sama-sama sharing aja ya, sama-sama belajar. Nah sebelum itu ada kata kunci sebelum teman-teman untuk masuk ke mengikuti materi hari ini. Yaitu yang pertama adalah teman-teman tarik nafas dalam, lalu hembuskan. Persiapkan diri teman-teman untuk bisa memposisikan mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya gitu ya pada hari ini. Oke. Lalu yang kedua yaitu ini adalah kata kuncinya, yaitu katakan di dalam hati teman-teman, dilafalkan gitu ya, bahwa I am a human being, not a human doing. Bahwa aku adalah seorang manusia yang menjadi manusia, bukan seorang manusia yang harus digerakkan. Apa sih bedanya human being dan human doing? Yang human doing, oke, akan aku jelaskan. Bahwa ingat ya, kita semua adalah seorang manusia. Nah, tentunya menjadi seorang manusia itu adalah sudah Allah ciptakan, orang Tuhan kita ciptakan kita sebagai manusia, dan tentunya kita ingin menjadi seorang manusia yang sehat seutuhnya gitu. Manusia yang sehat, yang bisa menjadi seorang manusia yang paling bermanfaat. Tapi sebenarnya manusia yang sehat itu seperti apa sih gitu? Apakah hanya fisiknya saja atau hanya jiwanya saja atau bahkan seperti apa gitu? Nah, definisi sehat menurut WHO itulah keadaan sejahteranya seseorang gitu, sempurnanya individu, baik dari segi fisiknya, dari segi mentalnya, dari segi sosialnya, yang tidak terbatas gitu pada bebas dari penyakit atau kelemahan atau kecacatan saja, kecacatan. Jadi mungkin secara fisik kita bisa menilai gitu bahwa manusia yang sehat itu adalah manusia yang dia nggak meriang gitu, wajahnya nggak pucat gitu, atau ya secara fisik lah dia tidak punya luka. Tapi kita tidak bisa menilai dari hanya aspek fisik, karena ada aspek fisik, mental, dan sosial. Tiga aspek ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Uh, Sosial gitu, bagaimana seorang manusia itu bisa berinteraksi dengan manusia yang lain. Dia tuh bisa dengan interaksinya baik, gitu, interaksinya lancar, gitu. Dia bisa menerima keberadaan orang lain. Secara sosial dia diterima di masyarakat. Nah itu juga definisi sehat. Tapi bagaimana dengan definisi kesehatan mental, kesehatan jiwa gitu. Bahkan menurut WHO gitu, bahwa there is no health without mental health. Saking benar-benar pentingnya gitu mental health. Bahwa kalau nggak ada yang namanya sehat kalau misalnya jiwanya tuh nggak sehat gitu. Belum tentu orang yang bisa berdiri tegak, maksudnya orang yang memang tidak pucat segala macam, jiwanya atau pikirannya itu baik-baik saja. Tapi mentalnya juga bisa sakit, teman-teman. Fisik, mental, sosial, itu kalau ada salah satu yang timpang, itu dia tidak sehat. Gitu ya. Nah, ngomongin tentang kesehatan mental, dari tadi kayaknya belum kebayang ya. Nah, kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu definisinya menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 gitu, tentang kesehatan jiwa. Sebenarnya kita tuh sudah ada ya teman-teman tentang kesehatan jiwa, cuma mungkin belum belum menjadi awareness gitu. Tapi alhamdulillah sih akhir-akhir ini udah mulai jadi awareness. Kesehatan jiwa itu artinya adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang baik secara fisiknya, secara spiritualnya, secara sosialnya, dan dia tuh menyadari bahwa tentang bagaimana potensi dia, potensi dirinya mengatasi ketekanannya, bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Jadi ada 4 aspek yang bisa kita lihat bahwa dia kesehatan mentalnya baik atau enggak gitu. Yang pertama dia bisa menyadari kemampuannya sendiri. Dia bisa mengetahui potensi dirinya. Dia ngerti nih, aku ini orangnya tipikalnya seperti ini gitu. Aku nih nggak bisa nih kalau misalnya terlalu terlalu diporsir terlalu banyak gitu kerjaannya, atau aku nggak bisa terlalu sering berada di keramaian gitu, atau orang-orang yang menjadi di depan layar gitu.
atau kognisi di belakang layar gitu, menjadi seorang pendorong gitu atau ya kemampuannya sendiri gitu. Terus dia juga dapat mengatasi tekanannya. Tekanan dalam hal ini adalah keseharian gitu. Misalnya teman-teman tekanan kayak misalnya ada tugas kuliah ya, kan teman-teman kan lagi kuliah nih sekarang, teman tugas kuliah gitu. Ada tugas nih, tugasnya berbarengan gitu. Nah, orang yang kesehatan mentalnya itu baik, dia bisa punya regulasi gitu. Maksudnya dia bisa mengatasi tekanannya untuk bisa mengerjakannya gitu. Ya, pokoknya mereka punya teknik tips-tips caranya sendiri gitu, tanpa dibantu dengan orang lain. Dan dia bisa bekerja secara produktif. Artinya kesehariannya itu baik-baik saja gitu. Dia misalnya dia bisa memenuhi target pekerjaannya, dan dia bisa berkontribusi untuk komunitasnya. Kalau misalnya kita di mata kuliah olahraga juga atau di mata pelajaran olahraga itu kan ada statement ya bahwa mens sana in corpore sano, bahwa di balik tubuh yang kuat itu terdapat jiwa yang sehat. Begitu juga sebaliknya itu. Jiwa yang sehat itu ada di baliknya tubuh yang kuat. Jadi tubuh yang kuat itu adalah jiwanya yang sehat. Jadi jiwa itu adalah bagian penting dari seorang manusia. Nah, teman-teman, mental atau jiwa itu sama seperti tubuh. Yang jika terlalu lelah, itu dia akan ambruk. Terjadi kok. Maaf ya Ilham. Jadi diedit. Ya maaf ya. Oke, lanjutin. Ya. Jadi mental itu sama seperti tubuh teman-teman. Ibaratkan mental itu seperti jantung. Jantung itu kan benda ya, benda tapi dia hidup. Mental tuh jiwa itu juga sama seperti jantung. Jika dia digunakan terlalu lelah, dia akan sakit, gitu. Dia akan ambruk. Mental juga gitu. Jadi kalau misalnya kita digunakan terlalu lelah, terlalu sering, banyak pikiran, dia akan ambruk dan dia akan sakit. Tuh. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita tuh teman-teman nih organisasikan di Porsche nih ada kegiatan misalnya Agriforia misalnya, terus tabrakan lagi sama kegiatan yang ada di Faperta lagi, terlalu banyak gitu, pasti tubuh kita akan ngedrop dan endingnya juga bisa sakit gitu, tipes misalnya. Mental juga seperti itu teman-teman. Mental tuh abstrak memang, tapi dia ada di dalam diri kita. Ibaratkan mental itu adalah seperti jantung gitu. Jantung sakit kan, bisa sakit kan. Terus jangan dijudge juga kalau misalnya mental tuh karena kurang bersyukur gitu. Enggak, mental itu sakitnya sama seperti tubuh. Apakah tubuh sakit karena kurang bersyukur? Ya enggak juga. Atau dia kurang berzikir? Enggak gitu. Mental itu ada beberapa, nanti kita belajar tentang penyebab-penyebab kenapa orang bisa terkena mental illness gitu. Salah satunya juga faktor biologis gitu. Nah, ngomongin tentang mental illness itu adalah istilah yang mengacu ya pada kondisi yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, dan perilaku seseorang. Jadi kalau misalnya sakit fisik itu mengacu ke tubuh, tapi kalau sakit pikiran atau mental illness itu ke pemikiran, ke perasaan, intinya ke bagian emosi. Nah, kondisinya ini bisa terjadi nggak cuma sekali, tapi juga bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Itu definisi mental illness. Jadi sakit yang menyerang pikiran, perasaan, suasana hati, dan perilaku. Kak, sebenarnya penyebab mental illness itu apa sih, Kak? Sebenarnya ya, kalau misalnya kita bilang penyebabnya mental illness, itu sebenarnya belum ada penyebab pasti gitu. Tapi ada beberapa faktor resiko. Faktor resiko itu artinya faktor-faktor inilah yang memicu resiko untuk terkenanya mental illness gitu. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan mental illness. Yang pertama karena faktor biologis. Faktor biologis itu. Orang yang terkena mental illness, kita bilang mental illness itu adalah sakit gangguan kejiwaan atau gangguan pikiran ya. Itu bisa yang pertama karena gangguan pada fungsi sel-sel otak, misalnya karena stroke. Pikiran kan isinya adalah saraf kan. Jadi kalau misalnya dia ada gangguan pada sel sarafnya di otak, maka dia bisa terkena mental illness. Riwayat keluarga yang punya mental illness, ada yang infeksi, gangguan kelenjar tiroid, hormon gitu ya. Perbedaan hormon juga bisa menyebabkan stres, cacat atau cedera otak, terbentur misalnya, bisa menyebabkan amnesia gitu. Terus konsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang pasti beda dong orang yang menggunakan narkoba, dengan yang bukan gitu. Orang yang pengguna narkoba itu kan bisa
merasakan halusinasi, flying, itu juga termasuk bagian mental illness. Juga gizi buruk, kekurangan gizi bisa menyebabkan seseorang itu kurang mendapatkan mendapatkan vitamin ataupun gizi sehingga menyebabkan syaraf-syarafnya tidak berkembang dengan baik. Yang kedua itu ada faktor psikologis, ada peristiwa traumatis, misalnya pelecehan, pelecehan seksual, kekerasan rumah tangga, kesulitan bergaul dengan orang lain, terus ada kesepian dan terisolasi. Ini faktor-faktor psikologis ini yang bisa menyebabkan seorang terkena mental illness, trauma misalnya, kecelakaan, dan nggak mau, sehingga ketika dihadapkan dengan posisi kayak gitu, dia akan teringat lagi, dan itu yang bisa memicu mental illness. Terus yang terakhir ada lingkungan, bullying, stigma negatif dari masyarakat. Anak yang diremehkan sejak kecil, dia akan beresiko besar terkena mental illness, atau dia sering aja diabaikan sama orang tuanya. Dia akan merasa bahwa perasaannya tidak bahagia. Banyak sekali emosi-emosi negatif yang ada di dirinya daripada emosi positifnya, dan itu bisa memicu terjadinya mental illness. Terus kehilangan orang yang dicintai, seperti orang tua, pasangan, itu bisa menyebabkan stres dan depresi, kehidupan keluarga yang tidak harmonis, terus pindah ke lingkungan baru, misalnya anak sekolah, anak kecil itu juga bisa kena mental illness itu. Pindah sekolah, itu dia belum siap mentalnya, dia bisa terkena mental illness. Terus pandemi juga, wabah COVID-19. Karena kita nggak terisolasi kan, jadi mungkin kita merasa kesepian. Nah, sebenarnya macam-macam mental illness itu ada banyak ya, ada 200 lebih lah. Jadi macam-macam mental illness itu ada lebih dari 200 jenis mental illness. Itu lebih ya. Sekarang itu kalau misalnya para psikolog ataupun para psikiater itu bisa memasukkannya dalam buku namanya buku DSM gitu. Sekarang udah sampai jilid kelima. Barangkali mungkin selanjutnya itu akan nambah lagi karena kan psikologi itu kan berkaitan dengan perilaku manusia, dan perilaku manusia itu bisa berubah-ubah gitu sesuai dengan berjalannya waktu. Nah, ini ada beberapa yang paling dekat dengan kita gitu. Aku kan sharing ini. Yang pertama tentang kecemasan atau anxiety atau panic attack. Ini adalah terjadi ketika penderita itu berhadapan dengan hal-hal yang membuat dia teringat masalah yang berat gitu. Jadi misalnya trauma bertemu dengan ondel-ondel, atau dia trauma ketika dulu ada maaf gitu ya pelecehan seksual dan itu terjadi di sebuah gedung gitu, gedungnya hitam atau apa, dan ketika dia melihat itu dia anxiety lagi, dia panic attack lagi. Itu bisa menyebabkan kecemasan atau anxiety atau panic attack. Atau juga dia kadang tanpa penyebab juga, dia tiba-tiba jantungnya itu deg-degan dan jantungnya serasa copot, dia berkeringat dingin, terus dia juga hampir pingsan gitu ya. Dia bahkan sampai ada yang pingsan gitu, salah satu penyintas itu. Sampai dia pingsan, sampai dia nggak berdaya untuk melakukan apa-apa. Tiba-tiba aja kecemasan itu datang tanpa ada penyebabnya gitu, atau ada objek yang membuat dia teringat. Itu salah satunya anxiety atau panic attack. Terus yang kedua depresi. Ini gangguan mood yang dapat menyebabkan gejala seperti perasaan sedih, kehilangan, atau kemarahan yang berlarut-larut. Baik kecemasan, depresi, ataupun yang kelima nanti ini, itu mereka bisa disebut dengan mental illness ketika seseorang itu merasa dirinya tidak berdaya dan itu sudah mengambil masa produktifnya. Jadi bukan ketika teman-teman gangguan mood, misalnya teman-teman sedih, itu sedih banget, hari itu sedih banget, terus teman-teman ngejudge diri kamu depresi. Itu nggak bisa. Belum tentu itu depresi, karena depresi itu adalah perasaan sedih yang berlarut sampai berminggu-minggu, sampai teman-teman itu nggak sanggup untuk melakukan kegiatan atau aktivitas keseharian. Itu namanya depresi. Nggak mau makan, nggak mau minum, nggak bisa mengerjakan pekerjaan, karena dia tetap ngerasa sedih, ngerasa kehilangan, marah, gitu. Sampai berhari-hari, itu biasanya 2 minggu gitu ya. Batasnya itu minimal 2 minggu dia bisa itu dia depresi. Kalau teman-teman misalnya hari ini sedih, besok nggak apa-apa, terus bisa melanjutkan kegiatan dengan baik, itu bukan depresi namanya. Itu hanya keseharian, mental illness keseharian. Karena emang sedih, senang, itu adalah bagian dari kehidupan. Gitu ya, tagline-nya. Terus yang ketiga itu ada ADHD, ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Itulah kondisi di mana seseorang itu sangat-sangat aktif. Saking aktifnya tuh dia sangat sulit fokus.
jam tidurnya juga mengerjakan semuanya, energinya selalu ada, powernya ada, tapi dia nggak bisa fokus di satu hal. Dan ini yang menyebabkan salah satunya adalah gangguan pikiran. Jadi dia nggak bisa fokus. Ini mengganggu produktivitasnya dia. Terus gangguan makan anoreksia itu juga bagian dari mental illness. Karena pikiran dia ketika aku makan aku kan kurus, jadi dia muntahin lagi. Lama-kelamaan ini akan menyakiti dirinya dan membuat dia tidak produktif karena dia akan sakit, dia akan sering nggak masuk kuliah karena dia sakit. Dan yang kelima itu skizofrenia. Skizofrenia ini adalah kondisi di mana pikiran seorang tuh semrawut, bertumpuk-tumpuk, banyak banget. Salah satu cerita penyintas itu ketika dia skizonya tuh muncul gitu ya, pikirannya tuh ramai, seperti pasar. Jadi semuanya tuh ngomong di pikirannya tuh, ngomong ramai banget. Sampai dia tidak bisa membedakan mana pikiran yang dia dan juga pikiran yang bukan gitu. Ramai banget. Maka seringnya orang-orang yang skizo itu bisa melakukan kegiatan atau perilaku yang nggak aneh gitu, atau statement-nya tuh agak gila gitu. Tapi sebenarnya dia nggak kayak gitu. Dia karena orang skizo itu dia tuh sedang mencari mana pikirannya yang benar gitu, mana pikirannya yang sebenarnya. Dia bilang ke salah satu penyintas ketika dia sedang penyintas skizo gitu ya, dia tuh sedang ada di stasiun. Dia tuh diem aja, tiba-tiba skizonya datang gitu. Pikirannya semrawut dan yang paling besar itu yang paling loud gitu, yang suaranya itu adalah kamu tuh nggak berguna di dunia ini. Gitu. Udah kamu mati aja. Gitu. Ayo suicide, ayo bunuh diri. Gitu. Nah, sementara dia menolak, enggak, itu bukan aku, itu bukan aku. Dia menolak dan ya udah karena dia merasa ketakutan dengan dirinya, dia tiba-tiba lari di pojokan, nangis meraung-raung. Mungkin orang akan bilang, itu ngapain ya? Itu kayaknya dia orangnya lagi kenapa itu? Gitu. Orangnya skizo itu dapat judge gila gitu ya. Tapi padahal orang skizo nggak gila, teman-teman. Dia kena mental illness. Dia nggak bisa membedakan kenyataan dan pikirannya sendiri. Nah, sebenarnya nih Kak, ngomongin mental illness gitu. Emang kesehatan mental itu penting ya buat kita? Gitu. Ingat ya tadi ya, bahwa mental itu ada, sehat itu ada sehat mental, sehat fisik, dan sehat sosial. Kesehatan mental itu sebenarnya adalah bagian penting dari kehidupan, bagi dari tubuh. Gitu. Kesehatan mental itu sangat penting untuk imunitas tubuh. Kenapa sih? Ini bisa aku jelasin di sini ya. Ketika seseorang pikirannya itu cemas, sedih, dan itu berlarut-larut, misalnya nih bayangkan teman-teman salah satu anggota keluarga teman-teman itu meninggal, pasti sedih kan, cemas gitu, sedih yang berlarut-larut. Dan jika itu berlarut-larut, maka dia akan mengganggu pikiran. Dia nggak mau makan pasti kan habis itu, reaksi biologisnya juga seperti itu. Dia nggak mau makan, dah aku nggak mau, tidurnya juga nggak berantakan banget gitu, nggak benar. Terus bisa mengubah hormon. Salah satu contoh kenapa emang benar ya mental itu bisa ke imunitas itu juga mengganggu biologis itu. Misalnya kalau misalnya teman-teman yang perempuan nih kan, kadang kalau misalnya haidnya nggak lancar, itu pasti salah satu dokternya bilang, pasti lagi stres ya, lagi banyak pikiran. Ya gitu, jadi pikiran yang terlalu banyak itu bisa berubah hormon juga. Dan hormon itu yang bisa bisa membuat terjadinya ketidakseimbangan tubuh. Nah, akibat juga karena pola tidur yang tidak tepat, tidak nafsu makan, itu bisa membuat kita gizinya buruk. Bagaimana kita bisa mendapatkan gizi kalau tidak makan misalnya. Jadi gizinya memburuk dan karena kita kekurangan gizi, kekurangan vitamin, kekurangan bagian-bagian zat gizi yang bisa meningkatkan imunitas, maka imunitas kita bisa turun. Makanya jadi seperti ini gitu. Bagan prosesnya kenapa kesehatan mental itu penting banget buat kita. Apalagi di masa pandemi. Yang bisa kita andalkan saat ini tuh cuma imunitas, teman-teman. Jadi ya memang ada vaksin, tapi balik lagi, vaksin tergantung dengan imunitas kita. Maka kita jaga kesehatan mental kita biar imunitas kita juga bisa terjaga. Ini ada beberapa tips ya dari aku. Bagaimana sih cara merawat kesehatan mental di masa pandemi? Yang pertama adalah berkebun. Teman-teman dari Faperta kan ya? Ternyata ada kabar gembira nih. Jadi berkebun itu bisa menurunkan anxiety, stres, depresi, dan meningkatkan rasa bahagia. Ini literaturnya, ini masih tahun 2019 loh, masih baru. Bahwa
berkebun dengan kita dekat dengan alam, dengan kita berkebun, maka kita akan lebih fokus. Kita akan meninggal pikiran kita yang terlalu banyak itu akan terdegradasi, kita akan fokus pada satu hal. Kita akan fokus bagaimana ketika teman-teman lagi nanam gitu, pasti kan fokus ya buat nanam. Terus bagaimana kita merawat tumbuhan agar dia hidup, itu ada sensasi atau ada feel di mana ada emosi-emosi positif yang bisa meningkatkan rasa bahagia. Seperti itu. Terus yang kedua, itu fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Jadi fokus aja teman-teman pada hal yang bisa kita kontrol. Kalau misalnya teman-teman itu ngerasa anxiety karena sering dibully gitu, ya udah gitu. Yang harus teman-teman kontrol itu adalah bagaimana teman-teman itu mengatakan, membalikan kata atau aksi teman-teman. Apakah teman-teman mau marah atau mau mendiamkan saja, membiarkannya saja? Kita nggak bisa ngontrol omongan orang lain, nggak bisa ngontrol bagaimana perasaan orang lain ke kita. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Terus juga jadi jangan paksakan orang lain untuk berperilaku seperti apa yang kita inginkan, karena itu nggak bisa. Tapi bagaimana kita bisa menjaga diri kita gitu. Dan salah satunya self care. Di masa pandemi saat ini yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita, yaitu menggunakan masker, menerapkan 5M gitu ya, untuk bisa merawat diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa memaksakan orang lain pakai masker semuanya. Kita akan pusing, kita akan stres. Yang bisa kita lakukan adalah mulai dari diri sendiri gitu. Terus yang ketiga, jangan sering buka sosial media. Stop comparing yourself. Di masa pandemi saat ini, di masa yang penuh dengan kesedihan gitu ya, jangan comparing yourself gitu. Jangan merasa ketika teman-teman ngelihat teman yang lain bahagia, jangan judge diri kamu yang paling merana di dunia ini. Enggak, teman-teman. Kamu tuh bahagia gitu. Kamu tuh bahagia dengan caramu sendiri, dengan hidupmu yang ada saat ini. Gitu. Syukuri apa yang ada yang saat ini, diterima kondisinya, dan jangan comparing yourself gitu. Kalau emang saat ini emang tercapainya di tahap ini ya sudah, berarti emang ini yang terbaik. Ini yang memang saat ini yang bisa aku kerjakan sekeras mungkin tuh saat ini. Terus yang keempat, giving more. Sesempatnya teman-teman itu tetap berdonasi, melakukan kebaikan, tersenyum gitu. Semakin teman-teman itu giving more, you will getting more gitu. Semakin kamu berbagi juga, kamu akan merasakan bahwa diri kamu tuh berharga loh. Keberadaan kamu tuh ternyata berharga untuk orang lain gitu. Sedekah misalnya, sedekah ke orang-orang yang membutuhkan. Pasti ada rasa di mana ketika kita menyedekahkan apa yang kita miliki gitu, itu pasti ada rasa, oh ternyata keberadaanku tuh berguna ya buat orang lain. Dan itu yang bisa menimbulkan emosi-emosi positif. Dan yang terakhir, ini yang kelima ya, mari kita saling bercerita dan mendengarkan, tanpa saling membandingkan dan menghakimi. Pada saat ini gitu, teman-teman yang merasa punya masalah, itu ceritakanlah, jangan malu untuk cerita. Cerita sama teman yang teman-teman itu rasa percaya gitu. Pun kalaupun merasa dia kayaknya nggak bisa untuk dipercaya deh, orang yang mendengarkan itu jadilah orang yang bisa dipercaya. Sekarang tuh kayaknya banyak ya pelatihan public speaking, tapi nggak ada yang hearing kayak pelatihan bagaimana cara menjadi pendengar yang baik. Baik yang orang diceritakan ataupun yang bercerita itu harus saling bersinergi. Dan mulai dari sekarang teman-teman jadilah seorang pendengar gitu, tanpa saling membandingkan gitu. Ketika teman kamu lagi cerita masalahnya, jangan dibandingkan. Ah, kamu mah segitu doang gitu, atau kamu mah enak, lah gua gitu. Jangan kayak gitu. Itu bukan seorang pendengar yang baik. Itu menyakitkan. Dan itu juga menghakimi, teman-teman. Ketika teman kamu lagi ada masalah, jangan dijudge, ya kamu sih gitu. Coba aja kamu gini. Enggak kayak gitu. Jadilah pendengar gitu. Pendengar yang ya menerima ya intinya tidak membandingkan dan tidak menghakimi. Dengerin aja apa yang dia omongkan. Bisa jadi dia cuma pengen cerita, bukan mendapatkan solusi. Sebenarnya tuh dia tuh udah punya solusinya gitu. Tapi dia tuh
kesel, dia tuh pengen menumpahkannya gitu, pengen masih ada yang ngeganjel gitu. Jadi seperti itu. Dan setelah mendengarkan, jangan dibawa pusing. Jadilah seperti dokter gitu. Dokter tuh ada ketika ada pasien aja, dia keluhkan, ya habis itu udah gitu. Ya seperti itu. Dan jangan ketika teman-teman itu mendengarkan, misalnya teman-teman itu eee, teman Kak, misalnya ada teman yang depresi gitu ya, yang dia emang sudah mengarah ke depresi karena dia sudah menyakiti dirinya dan dia berlarut-larut, kalau misalnya dia sudah ada pikiran untuk suicide atau untuk bunuh diri, eee, jangan kamu beri solusi untuk banyak-banyak berzikir, atau maksudnya jangan jangan, kasih solusi yang lebih menyalahkan ke dirinya. Solusinya adalah ajak dia untuk ke psikolog atau ke psikiater. Karena kita bukan savior, kita bukan penolong dia sebenarnya. Kita hanyalah, teman yang bisa bantu dia untuk, menemukan, solusinya. Nah, solusinya itu bukan kita, tapi solusinya adalah, para psikiater dan psikolog psikolog gitu. Karena, nanti orang yang depresi itu akan biasanya ya, setelah kalau misalnya ke psikiater akan diberi obat, gitu. Sama kayak penyakit flu, dikasih obat kan. Nah, kayak gitu, dikasih obat, dikasih treatment cara-caranya, gitu. Dan kita kita tidak bisa itu, karena ada orang yang lebih mampu dan ada orang yang lebih berkompeten. Apalagi ini masalah kesehatan, gitu. Nggak bisa main-main. Jadi ketika teman-teman mendengarkan, ya udah, habis dia curhat, ya udah lupain aja. Nggak usah dibawa pusing sampai ke rumah, sampai dipikirin, nggak usah. Jadi pendengar pada saat itu, gitu. Dijaga rahasianya ya saat itu aja, gitu. Ketika di luar nggak usah diomongin lagi. Gitu, teman-teman. Ya, aku akhiri dengan statement terakhir dari Dokter Junardian gitu ya. Beliau adalah seorang psikiater terkenal. Ya, bahwa senang, sedih, gagal, semuanya itu merupakan emosi dalam kehidupan kita yang dia tidak akan bertahan selamanya. Senang nggak akan selamanya senang, sedih juga nggak akan selamanya sedih, gagal juga nggak akan selamanya gagal. Semuanya itu tidak bertahan selamanya. Jadi hidup kita terus berputar dan terimalah apa yang saat ini ada di teman-teman, pahami kondisi teman-teman, pikirkan positif bahwa keberadaan hidup teman-teman, jiwa teman-teman itu adalah jiwa yang baik gitu. Maka jadilah orang yang baik dan kehidupan teman itu berharga. Baik, mungkin itu sharing yang bisa aku share kepada teman-teman. Semoga bermanfaat gitu ya. Mohon maaf jika ada penyampaian kata yang kurang tepat gitu. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat ya, sehat fisik, jiwa, dan sosialnya. Dadah, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.